Dan alhamdulillah pada satu titik saya juga diundang, dan Om Bob Novandi yang jadi sumber inspirasi saya pada saat itu juga diundang. Saya bertemu mereka semuanya. Perkenalkan, nama saya Taufik Saguanto. Aktivitas saya sekarang, saya fokus mulai pandemi ya, fokus ngajarkan beberapa trik dan tips untuk startup wirausaha. Kemudian ya pemula, buat yang pemula juga sharing-sharing tentang daur ulang, dan juga secara sederhana pengen jadi ini ya, konten kreator, tapi sifatnya bukan mengejar subscriber atau ngejar AdSense, tapi sebenarnya saya fungsikan itu sebagai bentuk dari profiling, mulai dari profiling history, profiling person, company, atau apapun yang saya rasa mempunyai ide pembaruan yang baru dan yang original. Itu aktivitas saya. Saya tinggal di Malang, di Jalan Pisang Candi Barat, di sebuah perumahan kecil sederhana dan dekat dengan masyarakat, dekat dengan orang kampung. Ya karena memang seneng aja, karena memang mulai kecil saya biasa hidup di kampung, perkampungan, dan buat saya kampung itu apa ya, banyak ide, banyak hal baru, up to date tuh. Malah sebenarnya yang paling cepat dapat infonya itu mereka yang tinggal di kampung. Kalau yang di perumahan dengan pagar tinggi-tinggi, mereka cenderung lambat mendapatkan sesuatu yang sifatnya original dari rakyat ya, dari masyarakat. Keluarga besar saya itu spesialis di tailor militer ya. Tailor yang kasta terbesarnya itu tentara, polisi, atau kedinasan, atau berkembang ke baju kerja. Saya generasi ketiga dari kakek saya, bapak saya, terus saya. Generasi ketiga dari Tailor Saguanto, sama dengan nama saya. Kami buka di Jakarta dan di Malang, dan itu buat saya ya sebuah privilege sih. Bahwa saya lahir, kata bapak saya punya anak buah. Lahir langsung punya anak buah, lahir langsung jadi leader gitu. Jadi itu buat saya privilege, sehingga membuat saya itu sudah belajar duluan tentang bisnis, sudah belajar duluan tentang leadership, belajar duluan tentang entrepreneur mentality, atau ya punya mental wirausaha. Jadi awalnya saya itu nggak tiba-tiba aja sih ya. Terus tiba-tiba saya dikenal orang katanya penggiat environment gitu, atau yang punya kepedulian terhadap lingkungan. Sebenarnya tidak setinggi itu sih awalnya. Pernah saya di fase hidup yang rendah banget ya, dimana saya dikhianati oleh orang yang paling saya percaya. Kemudian ada keluarga juga yang jadi rekan bisnis saya yang berkhianat. Bersamaan dengan itu, bapak saya nggak percaya saya lagi. Ya bisa jadi mungkin istri dan anak saya juga mungkin pada saat itu juga nggak percaya juga, mungkin bisa jadi ya. Pernah saya di fase seperti itu. Jadi ketika kita sudah ketipu, hidup pada saat itu nggak berpihak pada kita, keberuntungan, ditambah lagi orang-orang yang mestinya jadi pembela kita malah nggak percaya kita. Keren kan? Pada saat itu saya benar-benar merasakan seorang diri. Jadi saya nyebutnya saat itu, wah ini replikanya alam barzah ini, replikanya alam kubur, di mana kita mempertanggungjawabkan semuanya sendirian, nggak ada yang membantu. Saya anggapnya sih tantangan sih. Mental saya selalu gitu, banyak tantangan ini. Nggak diambil sisi sedihnya sih, malah diambil sisi tantangannya, bahwa setiap hal yang buat kita sakit, buat kita sedih, buat kita apa yang kata orang, buat kita putus asa apa, itu malah saya ambil sisi kerennya itu. Wah ini kesempatan untuk saya bangkit, dan ketika ini bangkit saya akan jadi orang yang baru. Dan saat itu juga dalam beberapa saat memang limbung sih, sedikit limbung sebentar, shock mungkin ya, shock culture atau shock ini ya, nggak realize ya. Kemudian beberapa saat kemudian saya sudah langsung punya pemikiran gini, bagaimana saya tetap membuat sebuah karya. Kalau memang nggak ada uang ya nggak usah pakai uang, karena saya berkeyakinan kalau nggak punya uang ya berarti jalan keluarnya ya nggak pakai uang.
pakai teman, pakai relasi, pakai jaringan, pakai apapun yang sifatnya bukan uang. Pak, saya selalu seperti itu. Saya selalu berkeyakinan kalau orang kan begitu nggak ada uang cari utang. Padahal sebenarnya bodoh loh orang cari utang itu. Karena apa? Mamanya katakanlah saya butuh uang 10 juta. Kalau orang 10 juta itu loh saya nggak bisa ada, kok saya masih utang? Kalaupun saya sukses dapatkan 10 juta kan saya harus kembalikan 10 juta itu. Padahal jelas bahwa saya ada di titik di mana 10 juta aja saya nggak punya. Ya jangan utang. Ya jadi saya saat itu realistis saja. Saat itu saya cuma punya uang 50.000. Realistis, yang 20.000 dibuat beli cat semprot, yang 30.000 dibuat beli isinya lem tembak. Lem tembaknya pinjem. Ya lem tembaknya di belakang sampean itu sudah rusak tapi tetap saya gantung dan biar itu jadi kenangan. Terus kemudian dari sana saya kepikiran ini harus jadi karya. Dan saat itu awalnya sih sampah yang ada di sekitar rumah, botol saset, botol sampo yang warna-warni, botol oli bekas, terus kemudian mainan anak-anak yang rusak, itu yang saya eksplor pertama. Oh ternyata begitu dirangkai seperti ngerangkai bunga. Bunga itu kan kalau sendiri nggak indah, tapi kalau dirangkai dan komposisinya pas, dia bisa jadi sesuatu yang bahkan bisa merubah mood seseorang gitu. Jadi saya nggak merasa bahwa saya buat karya yang istimewa banget, tidak. Justru malah saya itu seperti halnya prinsipnya kayak orang merangkai bunga. Sesuatu yang sudah ada dirangkai sampai jadi bentuk yang kita sepakati. Ini jadi ini dirangkai sama ini jadi apa? Oh jadi motor gitu. Tapi jangan salah, pada awalnya itu di luar pemikiran. Jadi pada saat niat saya itu buat motor, pas tanya anak saya itu malah dianggap telepon. Jadi sama sekali nggak langsung sempurna. Nah dari sana itu kekuatan mental saya gitu bahwa ya kalau pertama buat nggak perfect ya next version, buat lagi. Dengan kita berkali-kali buat sesuatu yang sama diulang-ulang terus pasti akan nemu kesempurnaannya sendiri. Jadi sekarang dengan satu buah botol pun saya bisa buat sesuatu dan kemudian bisa jadi karya, bisa dari satu buah gelas, entah satu buah botol plastik, apapun jadi karya, besar ataupun kecil. Dan saya mikirnya awalnya ya memang beneran untuk cari makan. Buat karya itu ya cuma buat untuk makan. Dan saya yakin saat itu teman saya yang beli pun ya mungkin nggak suka aja sama hasilnya, tapi karena dia mungkin kasihan makanya beli. Tapi jujur aja saat itu emang benar-benar untuk makan. Sehingga pada satu titik ketika tiba-tiba yang beli itu orang luar dan orang jauh, saya anggap oh enggak, ternyata ini udah mulai bagus karena bukan tetangga saya atau teman yang saya kenal yang beli, orang lain. Terus kemudian pada satu titik saya ada pemikiran lagi, kalau cuman sekedar ini saya akan mati dikenal sebagai pengrajin daur ulang sampah, mentok di situ aja. Dan pertanyaannya adalah mau lebih dari sekedar itu enggak? Jawaban saya iya, saya pengen lebih dari itu. Sehingga akhirnya apa yang saya buat itu saya jadikan alat untuk sebagai tool untuk stimulus memancing teman-teman yang mau wirausaha tapi takut karena nggak punya modal. Justru sebenarnya kan kita berwirausaha itu untuk dapat uang, bukan harus keluarin uang. Jadi logikanya harus benar-benar clear. Dan kalau orang mau berhutang sebenarnya utang itu dimanapun sebenarnya untuk konsumsi, bukan untuk menggerakkan bisnis. Karena kalau orang cerdas mau membesarkan bisnisnya, mengajak orang lain bekerja sama, bukan malah dia meminjam uangnya. Karena uang itu benda mati, sedangkan kita hidup. Kalau kita hanya datangkan yang mati, tidak akan berpengaruh apapun. Beda kalau kita datangkan yang hidup, kemudian kita ajak kolaborasi, mereka punya modal, ayo digerakkan bersama, itu beda. Makanya kalau orang benar-benar pebisnis, mereka nggak bingung cari utang, tapi bingung mencari investor dan mencari teman untuk kolaborasi. Pernah di sebuah seminar, saya minta botolnya dari peserta seminar. Boleh saya minta? Boleh, saya ambil 2. Terus di depan para peserta seminar juga saya proses. Tidak sampai 10 menit, kemudian suka nggak ini? Kaget, mereka semua excited dan tepuk tangan, bahkan ada yang berdiri. Suka semua. Siapa yang mau angkat tangan, semuanya angkat tangan. Lalu kemudian ya udah kita lelang aja. Dan lelang tertinggi pernah sampai dari satu buah botol laku 1 juta rupiah. Dan itu buat saya dapat duit.
Tapi buat peserta seminar saat itu akan merubah hidup mereka selamanya. Bahwa ketika sebuah botol itu diproses, barunya sama bekasnya malan bekasnya. Dan ketika itu terjadi, semua orang tidak lagi berpikir mencari uang untuk modal, tapi membuat sebuah ide kreatif untuk kemudian itu diuangkan. Ini menariknya. Jadi di sebuah minggu saat itu ada tayangan Kick Andy dari yang lalu-lalu. Kalau mungkin ingat acara Kick Andy di Metro TV, itu sebuah adegan di mana seseorang bernama Bob Novandi dari botol-botol plastik itu jadi lentera-lentera itu. Kemudian dia diundang sama Andi Noya dan adegan itu yang saya ingat. Orang gara-gara cuman gunting-gunting botol gini aja lo bisa masuk Kick Andy. Kenapa saya enggak? Dan alhamdulillah pada satu titik saya juga diundang dan Om Bob Novandi yang jadi sumber inspirasi saya pada saat itu juga diundang. Saya bertemu mereka semuanya. Ya itu dia, ketika kita melihat titik terendah terus kemudian kita maksa untuk bangkit. Padahal saat itu kalau mau bangkit itu nggak mungkin kayaknya. Karena memang nggak punya uang sama sekali. Nggak ada yang mau minjemi kita, nggak ada. Teman yang biasanya akrab pun menghindar. Bahkan ada sebagian keluarga itu mulai dari ngomong kasihan sampai ngomong udah mulai gila gitu. Karena saya udah mulai memungut sampah di jalanan. Tapi buat saya nggak apa-apa. Emang akan selalu ada kegilaan di setiap puncak pemahaman. Mereka yang anggap saya gila ya berarti mereka belum di puncak. Saya pada posisi saya nggak pernah ngerasa bangkrut, saya juga nggak pernah ngerasa kaya, saya nggak pernah ngerasa sukses. Buat saya hidup datar aja. Saya lihat hidup itu nggak pernah excited. Karena bapak saya mendidik saya, di dunia ini jadi orang jangan kagetan. Kecuali sama petasan. Kalau sama petasan kita nggak bisa ngindari. Kita pasti akan kaget, refleks. Tapi selain petasan jangan buat kaget lah. Mau orang mau flexing, kesampaian memamerkan apanya pun, nggak ngaruh buat saya. Nggak ngaruh buat saya. Terus saya di kondisi apapun, kondisi enak, tenang, damai, santai, mau di kondisi tertekan, dihina, di apa, buat saya nggak ngaruh apapun. Itu buat saya ya seperti halnya audiovisual. Secara visual itu hanya background, secara audio dia cuma back sound. Buat saya nggak ngaruh apapun. Yang ngaruh itu buat saya gitu, yang hidup ini. Lainnya buat saya hal mati semua. Yang mati itu apa kata yang hidup? Wayang mati, yang hidup siapa dalang ya? Yang hidup saya ya, yang mati ini apa kata saya semua? Jadi saya nggak pernah ngerasa merendah gara-gara saya nggak punya uang. Tapi saya juga nggak pernah sok tinggi gara-gara saya pegang uang. Mau di kondisi sulit atau gampang, nggak ngaruh. Karena saya nggak di titik memang nggak kagetan pada apapun yang terjadi. Pencapaian terbesar dalam hidup saya itu ketika ada orang yang tanpa sadar menyebut nama saya, padahal saya tidak di situ. Jadi ada beberapa teman penulis nasional, mereka sama-sama nggak kenal, tapi kemudian mereka jadi akrab karena kedua orang ini, yang satu tinggal di Bali dan yang satu tinggal di kota Palu. Mereka itu jadi akrab karena apa? Mereka sama-sama kenal Taufik Sagohanto. Itu buat aku pencapaian tertinggi. Kalau sekedar uang itu buat aku, kalaupun dia sebuah tepuk tangan, itu tepuk tangan yang rendah aja gitu. Masih ada tepuk tangan yang lebih keras lagi, dan uang selemah-lemahnya tepuk tangan. Jadi buat aku itu hal yang nggak bisa ditukar berapapun. Ketika ada dua orang sama-sama nggak saling kenal, kemudian mereka saling pingin ngobrol, terus kemudian mereka jadi akrab dan mereka saling dekat, tiba-tiba langsung suddenly dekat gara-gara kedua orang ini sama-sama kenal satu nama, Taufik Sagohanto. Clear. Ibu saya sama istri saya. Ibu saya itu orang yang sudah terbukti saat semua seisi dunia ini kayak nggak berpihak sama saya, nggak percaya sama saya.
ibu saya tetap percaya. Kedua istri saya, kenapa? Karena ya dia ibu anak-anak saya. Saya nggak menghargai dia, nggak menghargai anak keturunan saya sendiri. Dan sebejat-bejatnya orang dong, ketika dia tidak bisa menghormati anak keturunannya. Terus lagi ibu itu adalah Pangeran Kangkaton, Tuhan yang nampak oleh matamu. Bisa jadi banyak pejabat tuh kenapa masih korupsi meskipun disumpah pakai kitab suci? Karena bisa jadi Tuhan tidak ada di matanya dan tidak ada di mata hatinya. Tapi coba pejabat-pejabat disuruh bersumpah demi ibu dan anak-anaknya bahwa dia tidak akan korupsi. Saya yakin mereka tidak akan berani korupsi. Karena itu Tuhan yang kelihatan atau karya Tuhan yang kelihatan sama matanya. Kalaupun mata batinnya mungkin nggak bisa lihat lagi. Ibu saya itu segila apapun saya punya ide, dia tidak pernah nggak percaya kalau saya nggak akan sukses. Dia selalu percaya apapun. Bahkan sampai saya ngomong aku mau memulung sampah, justru yang sering tanya, lem tembaknya isinya masih banyak nggak? Aku ada, kata ibu saya. Padahal siapa artinya orang tua yang nggak miris? Kenapa kamu nggak jadi profesional apa, kayak kerja kemana gitu, kerja kayak orang waras lainnya gitu. Tapi dia dengan santainya tanya, lem tembakmu masih ada, aku punya banyak. Itu buat aku keren banget. Dan ibuku nggak pernah bahas, nggak pernah berubah memandang mau aku sukses, mau aku gagal, mau aku jadi sesuatu atau nggak jadi apapun. Ibu itu nggak pernah berubah cara memandang kita. Nah, kalau istri ada lagi ceritanya. Istri ini kadang bisa jadi penyemangat gitu. Dan buat aku, istri itu teman hidup gitu. Anak itu bisa ninggal kita loh. Dia udah besar, dia punya kehidupan, mereka semua bisa pergi. Tapi kalau istri bisa jadi dia teman. Itu buat aku seperti itu, teman. Dan akhirnya selama kita hidup, kecuali kita nanti dikubur ya, kita pasti butuh teman, nggak bisa enggak. Itu sih buat aku. Keinginan kita itu sebenarnya semua tercapai. Tinggal kita mau mensyukuri itu sebagai pencapaian atau itu cuma sekedar sesuatu yang kebetulan didapat. Contoh ini bisa jadi kesuksesan. Ketika saya ditanya seperti ini, buat saya kesuksesan. Bahkan bisa jadi puncak kesuksesan. Tapi kan tergantung saya memandangnya. Kalau saya pandang ini gala biasa, cuman gini di hari-hari saya itu seperti ini. Ya dia tidak akan jadi sebuah kesuksesan. Tergantung kita. Jadi kalau mau nanya apa yang belum tercapai, bisa jadi Tuhan sudah membuat apapun yang saya ingin tercapai. Cuman kita aja mau meletakkan syukur atau malah masih ngomong ke Tuhan, belum Tuhan, kurang gede, kurang keren, kurang ini, kurang itu. Sebenarnya kita itu sudah yang terbaik. Jadi nggak perlu ada keinginan apa-apa, nggak ada. Bisa jadi ini sudah terbaik sudah. Takutnya kalau kita nggak lupa syukurin kan, justru takutnya kalau kita sudah ngerasa kurang ini kurang itu, takutnya kita jadi bagian orang yang nggak pernah bersyukur. Tapi merasa bahwa ini juga sudah cukup, takutnya kita lupa bahwa ada investasi yang bakal kita dapat. Kita nggak sadar bahwa mau kaya, mau miskin, mau susah, mau senang, mau jadi orang hebat atau biasa-biasa aja. Sebenarnya kita itu sudah punya investasi dan kita akan dapat investasi itu. Mau tahu investasi apa yang pasti akan kita dapat semua di akhir hidup kita, yaitu kematian. Kenapa kematian buat saya investasi yang akan dapat? Karena tanpa kematian kita nggak bisa ketemu Tuhan. Buat orang itu bisa jadi sebuah akhir dunia, akhir dari semua kesenangan, tapi bisa jadi itu justru malah investasi yang hari itu kita beruntung dapat. Kita nggak tahu. Dan saya yakin semua akan dapatkan investasi itu. Pasti dapat. Investasi itu bernama kematian. Saya bagian dari orang yang nggak tahu kiat sukses itu apa. Tapi yang saya tahu, ketika kita melakukan sesuatu itu berulang-ulang, nggak peduli mau hasilnya mau sukses atau tidak, kita akan selalu jadi pemenang. Minimal kita memenangkan sebuah pertarungan bahwa tidak ada kata tidak selesai. Semuanya selesai. Jadi buat saya, kalau ngomong sukses itu abstrak ya. Itu tadi, bisa jadi kita udah sukses, cuman kita lupa untuk bersyukur dan ditunggu sama Tuhan ini. Kalau kamu nggak segera ngomong ini, bisa jadi tak ilangin lo suksesmu. Bahkan orang lupa kalau oksigen itu 24 jam itu harganya di atas 5 juta. Harga oksigen itu lupa kalau itu sebuah kesuksesan mesti. Tapi kita lupa kalau itu nganggap kesuksesan karena dianggap keseringan dapat orang itu sehingga dia menganggap bahwa itu biasa aja, nggak ada yang sukses. Dari sana itu kan akhirnya lupa untuk bersyukur, lalai untuk bersyukur, dianggap biasa dapat kok, tiap hari kita pasti dapat matahari itu muncul di timur, tenggelam di barat. Padahal mega proyek loh itu tiap hari, berapa triliun itu yang mau
digelontorkan jika itu menggelindingkan matahari dari timur ke barat tiap hari. Itu proyek besar, karena kita anggapnya tiap hari terjadi, dianggap itu biasa aja. Padahal itu sebuah mahakarya. Tapi kan kita anggap biasa aja karena terjadi tiap hari. Makanya nggak ada sukses sebenarnya. Sukses itu cuman di pikiranmu saja, cuman di perasaanmu aja. Takutnya yang kamu sebut sukses itu adalah kegagalan. Malah yang kamu anggap sebuah kegagalan itu adalah kesuksesan yang luar biasa. Kita nggak tahu. Semua balik ke perasaan kita masing-masing. Gitu sih. Jadi pengusaha itu atau mau jadi apapun itu sebenarnya semua wasilah ya, alat, jalan. Tapi ada yang terpenting dari itu semua. Jadi apapun kamu, siapapun kamu, membawa efek nggak terhadap society atau membawa efek nggak terhadap banyak orang. Kamu udah bisa menginspirasi banyak orang nggak dengan apa yang kamu lakukan? Kamu sudah memberi influence nggak? Yang positif loh ya. Jangan semua hal yang bisa diinfluenskan lantas itu dianggap itu berguna, tidak semua. Ketika kita dianggap ya mungkin bisa memberikan influence positif sama orang, ya sudah, saat itulah tertinggi. Sekarang ini ilmu itu gampang, atau pengetahuan itu gampang didapat, sehingga akhlak jadi rendah. Karena ilmu gampang didapat sehingga akhlak rendah. Dan setinggi-tingginya akhlak itu adalah memaklumi orang lain. Seperti halnya mudah memaklumi kesalahan-kesalahan yang sengaja tidak sengaja kita perbuat. Keren kok kalau kita biasa kayak gitu. Kita semua biasa aja, nggak ada yang istimewa. Yang istimewa perasaanmu sendiri. Yang keren itu ya perasaanmu sendiri ngerasa keren. Itu sih keren. Saya Taufik Saguanto. Semoga apa yang saya share saat ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan semangat untuk siapapun yang saat ini sedang benar-benar butuh disemangati. Ingat pesan saya bahwa investasi yang akan kita dapat adalah kematian, dan kita semua akan dapat, tinggal pada hari datangnya kematian kita mati sebagai orang yang berarti atau orang yang hanya sekedar mati. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.